Shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat, luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan, yang sedang Tuhan genapi, yang sedang Tuhan janjikan atas keluarga kita, kota kita, bangsa kita. Bilang kiri kanan saudara, kamu hidup oleh iman. Sekali lagi katakan, orang benar hidup oleh iman. Amin. Saudara, kenapa saya katakan seperti ini? Biarlah ini menjadi sebuah dasar keyakinan kita. Apapun yang terjadi, saya punya keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya. Tuhan senantiasa tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Hari ini saudara, ketika kita semua sama-sama doa puasa, kemarin Tuhan memberikan firman-Nya bahwa akulah pintu. Tapi sebelumnya saudara, ada sebuah hal yang saya dan saudara harus ingat. Ketika saya dan saudara berada untuk menerima firman Tuhan, jadikan ini sebuah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus saya dan saudara tangkap. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa. Menerimanya dari sebuah arti apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Kalau seandainya saya melemparkan aqua ini kepada seseorang, jika dia tidak fokus, dia tidak bisa menangkap. Itu arti kata menerima. Jadi saya berharap saudara, saya dan saudara menerima setiap janji Tuhan. Saudara tidak boleh pulang tanpa membawa sesuatu. Bilang kiri kanan saudara, jangan pulang dengan tangan hampa. Saudara, kenapa? Iya saudara, jangan pulang dengan tangan hampa. Jangan pulang dengan hati hampa. Kenapa saudara? Saudara ingat ketika ada seorang perempuan pendarahan, 12 tahun telah dihabiskan semua apa yang ada padanya. Dan hari itu saudara, dia saudara menjamah ujung jubah Yesus. Dan Alkitab berkata, coba kita lihat Markus 5 ayat 30. Markus 5 ayat 30. Ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Wow, saudara. Saudara, Alkitab bilang, pada ketika itu juga, ketika apa? Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, Alkitab bilang ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tuhan, ini banyak orang. Ini KKR Tuhan. Jadi saudara berdesak-desakan. Saudara ya, saya aja mungkin ini kata Petrus. Ya saudara, ini murid-muridnya. Petrus kayak Yakobus kayak Yohanes. Kami ini sudah desak-desakan, sudah pegang-pegang Tuhan. Tapi Tuhan bilang, yang ini lain. Jamahannya lain. Pegangannya lain. Ini membuat tidak sama dengan sentuhan-sentuhan kalian. Kira-kira seperti itu. Walaupun kalian sudah berdesak-desakan denganku, tetapi jamahan yang satu ini beda. Sampai-sampai Alkitab bilang 30, mundur lagi. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Perhatikan. Saya ingin saya dan saudara hari-hari ini tidak menjadi familiar dengan firman Tuhan. Tidak menjadi kebanyakan orang. So datang, so berdesak-desakan, saudara, tapi tidak bawa apa-apa. Kenapa saudara? Tuhan merindukan sesuatu yang beda. Apakah engkau datang di tempat ini dengan kerinduan yang sangat kuat? Sampai-sampai ketika perempuan ini menjamah jubah, bukan diri Tuhan Yesus. Jubah, pakaian. Dia saudara ada menyedot sesuatu daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara datang dengan hati yang berbeda, dengan hati yang saudara haus dan lapar, saudara akan terima sesuatu. Alkitab bilang ada tenaga, power, kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Amin. Haleluya. Saudara mengerti ini?
bicarakan dengan Tuhan bilang, enggak, ini beda. Aku dapat merasakan sesuatu sentuhan yang lain dari orang ini. Saya berdoa, kita tidak jadi sama dengan hari kemarin. Kita tidak jadi sama dengan minggu yang lalu. Banyak orang, mungkin orang-orang itu sudah ikut KKR Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai mereka lupa esensinya, iman. Iman. Apakah saudara masih punya iman hari ini? Perempuan ini telah dihabiskan semua yang ada padanya. Kenapa? Dia sakit. Tanya kiri kanan saudara, kamu sakit atau sehat? Dia sudah gak punya apa-apa lagi. Bahkan kalau keluar pendarahan dia dianggap najis. Dia gak punya keluarga, dia gak punya uang. Dia gak punya siapa-siapa saudara. Tapi saudara tahu hari itu Yesus lewat, menurut saya dekat dengan kediaman perempuan ini. Saya berdoa, saya dan saudara hari-hari ini. Kalau mungkin dalam keadaan sakit 12 tahun, aduh, mupi berdesak-desakan lah dengan orang-orang, kaget orang injak pak kita lagi solome begini, kita leso sakit begini. Begitu banyak alasan membuat orang tidak bisa datang pada Tuhan. Tapi perempuan ini halangan demi halangan dia patahkan. Mungkin ngana so sakit, biar jo. Ngana so mau mati, biar jo. Sampai di sana orang injak, biar jo. Dia mengebaskan semua halangan untuk datang di kaki Yesus. Saya berharap hari-hari ini cari Tuhan. Kebaskan semua halangan. Ya terobos semua tantangan. Saudara akan pulang dengan sesuatu. Alkitab bilang apa? Ada tenaga. Saudara ini yang Tuhan ingatkan. Nah, bagi saya dan saudara, jangan biarkan umatku berada pada titik di mana mereka menjamah aku, mendengar aku dengan yang biasa. Mereka pulang tidak akan bawa apa-apa. Tapi mari jamah aku dengan cara yang lapar, cara yang haus, cara yang berbeda. Saudara, perempuan ini pulang bawa apa? Kesembuhan. Perempuan ini bawa apa? Pemulihan. Tanpa bayar, gratis. Tanpa Tuhan minta sesuatu, Tuhan cuma minta apa? Iman. Wow, saya ketika saudara sedang merenungkan ini saudara, hati saya bergelora dan Tuhan ingatkan kembali. Bagaimana ketika engkau datang mencari aku? Adakah sebuah kerinduan dan hati? Saya bertanya, Tuhan mungkinkah karena perempuan ini telah kehilangan segalanya sehingga dia begitu lapar dan haus? Hari ini ada harapan saudara yang merasa saya sudah tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya uang, saya minus. Datang pada Tuhan. Saudara akan pulang bawa sesuatu. Tuhan tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencari Tuhan dengan sia-sia. Pastikan saudara membawa sesuatu. Bilang kiri kanan saudara, pulang bawa sesuatu. Pernahkah saudara bertanya pada orang, ngana ada ibadah? Iyo, kong tahu leh, pergi kosong pulang kosong. Pernahkah saudara dengar ungkapan seperti itu? Saudara, padahal ibadah mengandung janji. Ibadah mengandung kuasa. Ibadah yang tidak mengandung kuasa itu ibadah agamawi. Kita tidak datang di sini tepuk-tepuk tangan, loncat-loncat untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Kita sedang menghadap tahta. Tadi kita nyanyian pujian kalau saudara baca semua tentang tahta. Tuhan bertahta di atas kerubim. Dari tahta itu mengalir kesembuhan. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara bisa pulang, ambil kesembuhan itu, baru saudara pulang. Dari tahta itu mengalir terang Tuhan. Engkau yang dalam kondisi kegelapan, bawa terang itu dalam hidupmu dan pulang. Jangan biarkan saudara, semua yang dari tahta. Karena dari tahta itu sang raja. Saudara yang butuh kasih karunia ada tongkat perkenanan. Di tahta Ester kasih, apa yang saudara butuhkan? Semuanya ada di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah pelit, dia Bapa. Adakah papa-papa di sini pelit kepada anaknya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sedangkan Bapa kita di rumah ada kekurangannya bisa memberi yang baik, apalagi Bapa di surga. Karena engkau anak. Bilang kiri kanan, bukan anak tiri. Engkau anak. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak
kekurangan uang. Ambil dengan iman. Saudara, ketika saya masuk ke tempat ini, saya lihat Ibu Nona Wongkar sudah ada. Saya sudah bertanya tadi untuk menyampaikan kesaksian ini. Puji Tuhan saudara, Ibu Agnes telah mengalami kesembuhan secara total. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu Agnes dalam keadaan saudara pada saat itu, saudara telah menjual hartanya, mobilnya, menjual motornya. Tapi saudara tahu, mengalami apa yang namanya kan operasi mata. Gula tinggi, tapi saudara tahu ada tumor di lambung. Ini Ibu Agnes ada. Dan juga adik ada ya, Ibu Nona. Ya. Kemudian apa saudara yang terjadi? Disuruh apa? Saudara, deklarasi. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Dia perkatakan firman, dia perkatakan firman, dia perkatakan firman, dia perkatakan firman. Kenapa? Karena di lambung ini tumor menuju kanker. Sudah membentuk kanker, saudara. Ya. Jadi ini orang bilang sekomplikasi. Telah dihabiskan apa yang ada padanya. Maaf, sampai uang di bank. Mungkin Ibu Agnes dengar kesaksian ini. Karena kesaksian ini betul. Keluarga sudah menyaksikan. Dan dia berkata, Bu, kami deklarasi. Setiap yang dikirimkan kita deklarasi. Kita perkatakan kuasa kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Yesaya 53 ayat 5, Yeremia 33. Ya, ayat 5 dan 6. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Ya, oleh firman-Nya diluputkan dari liang kubur. Tapi bilang begini, siapa yang Ibu? So pulang. Ibu Nona, Ibu tahu? Keluar hasil endoskopi dan vagus apa tuh tadi dia bilang. Dokter Lia, Dokter Haga, Dokter Lia, Dokter Haga. Kayak apa? Malamnya lambung itu begitu sakit. Bu, bersih. Sedangkan tumor hilang. Oh, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar. Oh, Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah berdusta. Saudara, senantiasa apa ketika anak-anaknya minta tolong. Tapi Bu, saya sudah minta tolong, belum ditolong-tolong. Itu namanya pemurnian, nak. Sekalipun kita ada di padang belantara, kita tidak dibiarkan. Dikelilinginya dia, diawasi dia, dan dijagai seperti biji mata. Kita ada di padang belantara, Tuhan tidak biarkan. Orang lain kehilangan akal, saya dan saudara tidak akan. Saudara, ingat dengan baik itu. Itulah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Apapun saudara-saudara biji mata Tuhan. Pegang ini saudara. Kalau enggak, Tuhan Yesus buktikan dengan mati di atas kayu salib untuk membayar saya dan saudara. Lunas dibayar dengan darah. Jangan biarkan iblis taruh pikiran dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak sayang kepadaku. Itu iblis. Saya berdoa, jangan pernah ada kekecewaan dalam hati kita. Kelemahan, keputusasaan. Hari ini aku berdoa enyah dari tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bangkit. Iman kita kuat dalam Tuhan. Sedikit waktu lagi. Ya saudara, jangan mengundurkan diri. Engkau akan terima upahnya. Sedikit waktu lagi. Engkau dan saya hampiri tahta kasih karunia. Sedikit waktu lagi. This is the time. Pintu gerbang sudah terbuka. Dari beberapa waktu yang lalu. Terus doa Daniel. Bahkan Peter Yongron berkata ketika memanggil kita. Ada banyak orang yang hadir kan? Aku melihat pintu gerbang besar sedang terbuka. Saudara. Dan kemarin saudara. Saya juga mendengar hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini akan ada open doors. Tapi sama sekali saya belum dengar. Dan kemarin kita deklarasikan open doors. Terbukalah semua pintu. Sampai di rumah Kak El bilang, Bu, Ibu sobat Uni ada baca. Maksudnya baca apa Pak Uni apa? Ini, saya bilang enggak. Kebetulan beberapa waktu ini belum sempat. Wow, berarti Tuhan sedang menyampaikan suara dari ruang tahta. Terbukalah pintu. Saudara, ada pintu anugerah, ada pintu kesempatan. Masuk saudara, masuk ke dalamnya. Masuk bukan karena kekuatan kita. Tetapi ada yang membayarnya, darah. Itulah sebab hari ini kita perjamuan kudus. Makanya saya katakan, firman Allah berkata Yohanes 10 ayat 9.
Saudara, ini didapatkan oleh Pendeta Cornelis ketika menyampaikan firman. Dan sebelumnya, saudara tahu saya khotbahkan ini di 2 hari sebelumnya. Saudara, firman yang sama. Saudara, Alkitab bilang apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, siapakah aku? Aku adalah sang firman. Aku adalah firman Allah. Aku menciptakan apa yang tidak ada dengan firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Injil yaitu sang firman adalah kekuatan Allah. Hari-hari ini masuk lewat firman Allah. Bergerak lewat firman Allah. Saudara berpikir tentang firman Allah. Perkatakan firman Allah. Saudara akan lihat apa yang diperkatakan saudara. Alkitab mengatakan hari itu ketika Daud menghadapi Goliat. Saudara, Daud tidak diam-diam. Tapi Daud mendeklarasikan. Amin. Daud tidak, apa yang membuat saudara ini Saul ketakutan, satu bangsa ketakutan. Karena mereka terlalu fokus kepada Goliat itu. Bayangkan saudara, mungkin karena pakai apa ya saudara? Goliat pakai sepatu tabukas tuh kong dodong dapat rekeng tuh kaki. Saudara 12. Sampai sedetil itu saudara. Itu tangan waktu ancam-ancam udah mulai. Orang 5 dia 6. 12. Ya, sampai sedetil itu mereka memperhatikan persoalan. Sampai mereka lupa fokus kepada Tuhan. Ya gagap. Pesa tukang tenun, ketopong, ya baru dia perisai 5.000 kilo. Ya satu kali dia bagi 10 orang kali 15 orang. Bukan cuma DP badang besar, DP mulu besar. Iya saudara. Dia dia bilang, ngoni mau jadi kita budak. 1 lawan 1. Saul bukan orang pertama masuk peperangan. Saudara, Saul itu orang perang. Saul itu tidak pernah mundur. Tetapi apa yang membuat Saul ketakutan? Roh Allah telah meninggalkan dia. Roh Kudus telah meninggalkan dia. Saya dan saudara tidak ditinggalkan oleh roh Tuhan. Bilang kiri kanan, roh yang ada dalammu lebih besar. Amin. Saudara, iya. Dan hari itu saudara, ketika saya memperhatikan ini, mereka sudah takut dengan apa yang namanya kelihatan di depan mata. Ya, baru apa saudara Goliat bilang? Pagi dia so muncul, pagi-pagi benar. Woi, kalangoni. Mana tu mau lawang pak kita? Sore lagi dia so muncul. Rajing dia. Apa salah satu kelebihan? Maaf, iblis. Rajing. Betul saudara. Mengaum biar dia sesinga ompong. Dia putar. Memperhatikan itu ular kurang lihat. Kapan ini Hawa? Kapan ini? Saudara, iya kan? Saya kan pernah bilang, ular itu kenapa ular Karena ular itu kan binatang yang ada kelopak. Jadi dia ndak jabar kedip. Ndak jabar kedip, iyo itu ular. Karena ada kelopak mata. Ndak ada yang tumori bonding di sini, ndak ada dia. Ada bulu mata. Iya saudara. Sehingga dia, saudara jarang kecuali stok kita belum pernah lihat ular tidur. Iya saudara. Atau ada di ini saya belum pernah nonton ular dalam keadaan tidur. Tapi saudara, itu ular kan kalau saya dan saudara dalam beberapa waktu bisa berkedip. Karena dokter bilang kalau tidak berkedip nanti gangguan saraf. Makanya biar begini orang rasa buka mata sebenarnya orang ada 1 kali, 2 kali. Tapi ular tidak pernah berkedip, rajin dia. Rajin, pagi-pagi so deklarasi. Sore dia so deklarasi. Sementara Saul dan semuanya wow. Iya saudara. Ketakutan, gemetar satu bangsa. Sampai datang Daud bilang, siapa ini semua lutut babu ada apa ini? Napa tuh musuh? Wah saudara ketika dia bom. Semua lagi. Kenapa saudara? Karena diam.
Tiba-tiba kuasa roh Allah berkuasa atas Daud. Daud bilang, nem boleh Bapak diam begini. Ya, nem boleh. Lalu dia bilang, ya bagaimana mampu kasih kalah. Ada suara yang berusaha mendaun. Ya, termasuk Eliab. Dia prajurit sejak DP muda, ngana apa cuma jaga 2-3 ekor. Suara-suara itu. Tapi entah kenapa suara-suara ini tidak mempan masuk dalam hati Daud. Belum suara Saul. Betul jongana. Ini pakai bahasa saya nanti baca. Mau kasih kalah pada dia, pakai tapi baju perang. Iya kan? Saudara lihat. Semua meragukan. Masalahnya Daud tidak pernah ragu. Karena Daud berpikir begini, kan bukan mau malawang deng kita. Mau malawang deng kita pe Tuhan. Iya toh? Ya, bila Allah besertaku, siapakah lawanku? Buktinya apa? Singa bukan singa jadusu pak kita. Kita tuh jadusu pak singa. Kong kalau dia makan tapi domba, tak buka sampai mulu. Kong tak cabut DP janggut-janggut. Ih, ada lah begitu? Iya saudara, ini bayangkan bukan anjing yang terlepas, singa. Ku kejar, beruang, bakal lain dia cabut tuh beruang sampai kuku-kuku. Ini apa ini? Roh Allah. Adakah beruang-beruang singa-singa yang menakutkan hari-hari ini datang kepadamu dan saudara, ya saudara, lawan. Sokase itu apa itu? Di mulut ada senjata, di mulut ada peperangan. Kok wow? Kenapa? Kurang yakin. Saudara dengar kesaksian tadi. Seyakin-yakinnya waktu malam besok hasil lambung sakit. Ibu Nona bilang apa? Oh, Ibu Agnes bilang apa? Oh, Tuhan sementara operasi. Sakit sekali sampai dia suami suka ketakutan karena orang kira sosial mau anfal. Dia bilang, oh enggak, Tuhan sementara operasi ini. Esok kita lambung baru, betul. Dia perkatakan lambung baru. Dalam nama Yesus aku sembuh. Aku percaya, betul. Sesuai apa yang dia perkatakan, dia yakini, dia imani, jadi. Amin. Amin. Bilang kiri kanan sama dengan apa tuh di depan? Apa di depan? Perkatakan saudara, perkatakan firman Allah. Kurang deklarasi apanya ada? Musuh keterobosan ada, terobosan ilahi. Revival ada, kesembuhan ada, perlindungan kesehatan apa? Ada, semua ada, lengkap. Mari ada deklarasi, nyanda. Kita ibarat, kita punya pistol, peluru ada di depan mata kita tidak ambil. Kita cuma sibuk, aduh, semua kena, so tak kikis, so tak serempet, so sakit hati. Kayak apa, so tak kena semua. Kita tidak balik menyerang. Kita tidak memperkatakan firman. Saudara, saya berharap di pintu ini, Tuhan berkata masuk dalam pintu kemenangan. Lakukan seperti Daud melakukannya. Alkitab bilang apa? 1 Samuel 17 kalau tidak salah. Coba kita lihat. 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya. 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, Allah kecil, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ada kata-kata kutuk demi dewa-dewa, entah Dagon kah, entah apa, pokoknya kepercayaan orang Filistin. Dia lawan Daud dengan sebuah spirit. Tahukah saya dan saudara hari-hari ini sedang diserang. Ada spirit-spirit, ya roh yang apa yang namanya roh hawa nafsu, kekecewaan, ketakutan, kemarahan. Persis seperti orang Filistin, saudara mengutuki Daud. Ini adalah peperangan di udara. Ini bukan sekedar yang biasa. Saudara, ini kan. Saudara lihat. Dan hari itu Daud tidak diam. Daud bukan Saul. Ayat 44.
Maju 1 Samuel 17. Hadapilah aku. Ya. 45. Maju. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Dia katakan apa? Berkata. Bilang kiri kanan. Berkata. Perkatakan. Suarakan. Nyaringkan. Saudara, Alkitab bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Baru 1 ayat, nama Tuhan sudah ada 2 kali. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia berfokus kepada firman. Dia berfokus kepada apa saudara? Nama-nama Tuhan. Perhatikan ayat 46. Hari ini juga Tuhan, saudara lihat, akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberi mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara lihat, 1 ayat 2 disebutkan nama Tuhan. Dia memposisikannya untuk melihat Tuhan. Tuhan, orang ini besar, mari kita Tuhan lebih besar. Masalah ini ada, kita tidak bisa pungkiri. Tapi Tuhan yang aku sembah penyelesai masalah. Aku melihat ini satu ini utang ini banyak. Tapi Tuhan adalah Yehova Jireh. Tuhan mampu menyediakan, Tuhan tidak akan membiarkan aku. Itu keyakinan saudara. Itu keyakinan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Saudara lihat, itu keyakinan. Seberapa yakin kita akan kuasa Tuhan. Seberapa kokoh. Saudara memasuki pintu ini, mungkin ini firman yang saudara-saudara dengar. Tetapi inilah yang Tuhan berikan. Nah, ulang kembali. Ulang kembali. Ini kunci, the key. Untuk apa saudara? Pintu sudah Tuhan buka. Pintu sudah Tuhan. Dan di pintu besar itu ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka. Saudara lihat kan, waktu Yohanes, aku melihat pintu terbakar. Open doors. Dia masuk, ternyata di dalam ada pintu juga. Saudara akan mengalami yang ilahi, lebih kuat, lebih dalam. Oh saudara, jangan biarkan iblis tipu kita. Jangan biarkan dia mau saya dan saudara memandang kepada masalah itu. Kita besar, bentar ngana mati, bentar ngana bangkrut, ngana akan dibiarkan. Jangan dengar, jangan lihat, pandang kepada Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan mampu, Tuhan kita maha perkasa, Tuhan maha besar, namanya Yesus, dia Raja. Ini keyakinan. Bilang kiri kanan, ini keyakinan coy. Ini soal keyakinan. Saudara, kita harus bangun ini, kokohkan ini. Firman Allah bilang, tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan, kesalehan, apalagi kasih akan saudara-saudara. Ya kasih akan ada 7. Tambahkan kepada iman. Kenapa? Karena iman dasar. Yang lain kurang tambah. Begitu saudara punya iman, saudara yang lain akan mengikuti. Saudara ingat kalau bangun gedung tinggi, apa yang paling utama? Dasar. Apa itu? Dasar iman kepada anak Allah. Saudara, mungkin hari-hari ini iman kita kadangkala jadi lemah, bangkit. Bagaimana menghubungkan handphone yang semua habis baterai? Ya toh, tong rampe iman solo bet, charge dang. Hubungkan diri dengan sang firman. Entah kenapa saudara ada vitalitas. Itu yang dikatakan dipenuhi. Dipenuhi dengan roh. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata kepada orang-orang. Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Mungkin kepenuhan kita harus kejar. Mungkin ada yang DP penuh. Kan itu, baterai so full. Nih tahu kita 50%. Ada apa orang full mar 70. Ada 98. Ya saudara, mar penuh kata. Boleh ini. Enggak, harus 100%. Harus 100%. Jangan cabut dari colokan sebelum dia 100%. Kita butuh minyak cadangan hari-hari ini. Minyak cadangan, saudara. Jangan pas-pas. Nggak bisa. Nggak, kita sedang lebih. Hari ini kita bisa Tuhan izinkan. Untuk apa? Di masa-masa ini, untuk terus membangun. Kita tidak tahu ke depan. Tapi saya punya keyakinan begini, saudara. Kita sudah Tuhan siapkan hari ini. Seperti seorang olahragawan. Mau pergi bertanding. Iya toh? Paman Robert toh?
Mau pi bertanding tuh lalu melawan apa kata Gorontalo, Kang. Ya kan atlet. Paulus berkata, iman seperti prajurit, seperti olahragawan. Apa itu olahragawan? Mau bertanding esok, kok mau latihan sekarang? Belum pergi ngana kalah. Napa ngana pelawan? Pertandingan 2023, dia ada bertanding dari 2019, dia ada latihan. Torang pertandingan 2023, saudara ya, nanti 23 pagi baru torang angkat tuh. Aduh, nafas rupa payah. Aduh. Saya punya keyakinan begini saudara, 2024 apa boleh jadi. Kita sudah dari sekarang, Tuhan didik kita di kemah para revivalist. Ini kemah para revivalist. Kemarin dalam penyembahan, saya seperti kita ada menghayal atau menonton apa saudara. Kita bilang begini, air mata saya terus mengalir. Tuhan berkata, nah inilah kemah orang benar. Ternyata ada di Mazmur 118. Saya melihat seseorang, saudara di antara saudara bangkit. Dia ambil pedang, yang satu ambil tombak, yang satu aku I am Deborah, aku I am Elisha. Ya, saya Paulus keluar dari satu tempat. Oh kita bilang, oh inilah kemah para revivalist. Di sini kita diajar, di sini kita dididik, di sini kita diperlengkapi, di sini kita dimarahi, kita ditegur, tapi kita juga diangkat. Saya bilang ke gembala Komsel, so berapa orang? Kalau orang ada 400, ya pastikan sampai kostor Om Jemi memiliki roh yang menyala-nyala. Itu tugas saya dan saudara. Jangan biarkan, oh DP pengerjajo. Kong lain dong. Makanya kan di doa kemarin, ya Ibu Hoce deklarasi, Ibu yang baru, Ibu Femi deklarasi Bu, maju, ayo, karena itu harus apa saudara, dipergunakan. Soal salah, ya soal kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami injak-injak, bagai saja. Tuhan mengerti kok. Biar jo iblis tak dekat. Karena mungkin semua sudah tahu, bayangkan dia injak pak kita, dia ikat pak kita, dia bakar pak kita, dia rabe-rabe pak kita, dia buang ke jurang maut. Bayangkan saudara. Ya saudara, mungkin dari segi teologi salah itu, ikat, patahkan, hancurkan, bakar, buang. Terserah. Yang penting malaikat tahu. Oke bro, apa yang kau bilang itu yang aku lakukan. Amin. Sampai Mehmet deklarasi. Ya, karena apa saudara? Kita tidak pernah tahu jemaat dalam kondisi apapun. Ya tetap kayak kita nggak malang. Mau telepon pengerja gembala Komsel kong lagi HP lowbat. Atau sengaja lainnya angka. Mau bagaimana ini hampir siang? Ya, mau cari siapa? Dari koster sampai gembala aja angkat telepon. Kita kutek sudah dilatih. Amin. Iya tuh, kenapa tuh suami semua hampir mati? Tumpang tangan dalam nama Yesus. Aku perkatakan roh kehidupan. Kenapa? Itu akan muncul. Nature. Kenapa? Dibiasakan, dilatih, diperlengkapi. Amin. Janganlah cuma flu. Doakan Pak kita. Kayak apa beringus-beringus. Bukan nembole, saudara mengerti? Jangan saudara keluar lagi dari situ, sampai gembala kau beringus nembole. Mau beringus, panu kadas kurap, tong orang doakan. Iya saudara, mau bisul. Iya, tapi kita harus dilatih, diperlengkapi. Ruang Maha Kudus sudah terbuka. Dulu, waktu ada tutirai, itu 300 kilo. Mau angka itu dibutuhkan 150 imam. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tirai terbelah. Dari atas sampai bawah, baru gempa bumi. Jadi bukan gempa bumi dulu baru tirai. Baca di Alkitab, jadi dia terbelah bukan karena gempa bumi. Terbelah ada yang robek. Ada yang sengaja, siapa itu? Bapa di surga. Bapa di surga, kenapa? Yesus sudah menyerahkan nyawa. Dulu saudara, kalau kita panu, kadas, kurap, bisul, ini boleh. Ini boleh. Mesti mau menghadap Tuhan, pemerintah
pemeriksaan dulu. Oh ada panu, pulang. Nggak dapat terima. Anggota badan tidak lengkap, nggak dapat terima. Rambu berwarna pirang, ya nggak dapat terima. Ada baca di Alkitab. Kekuning-kuningan, dianggap ada kusta di kepala. Dulu maksudnya dah. Imam Selia, oh pirang, pulang jotren. Jangan angus masuk ke dalam. Aduh saudara, kita waktu baca di imamat, yang padas, panu, kadas, kurap, bisul, kekuningan. Ih, kita bilang katedu. Jerawat, bagaimana ini mau berdoa kalau so begini? Boleh lewat imam. Kita bilang kalau dapat imam sama dengan Musa, sama dengan Harun. Kalau dapat imam sama dengan Eli, kaget dia nak sampaikan orang doa-doa. Kan, zaman dulu. Yesus gergetan. Ini memisahkan. Ini memisahkan hari ini. Ya, boleh terbelah, tapi bayar dengan nyawa. Alkitab bilang, tubuh insaninya dirobek. Tanda apa? Ini robek, harus robek. Makanya kan Yesus itu semua badan robek. Pecah. Kata inilah tubuhku yang dipecahkan. Saudara kalau kurikulum pecah, supaya apa saudara? Saya dan saudara bisa masuk. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Tidak ada pemisah. Seperti bapa dan anak. Seperti mempelai. Saudara ya, laki-laki dengan mempelai perempuan. Lalu kenapa kita tidak masuk? Itu sebabnya ketika kita deklarasi open doors. Kemarin malam kita sudah sediakan perjamuan kudus. Tapi Tuhan taruh saudara bersama-sama. Tidak. Ajak seluruh pasukan. Apa yang membuka pintu ini? Darah dan tubuh Kristus. Bukan karena kuat kita. Bukan karena kita kuat berdoa, kita kuat puasa, kita kuat melayani. Bukan, bukan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan darah Yesus Kristus yang menebus saya dan saudara. Itulah sebabnya. Hari-hari ini saudara masuk. Sekarang Daniel. Itu pelatihan saudara. Itu pelatihan para tentara. Itu pelatihan para revivalis. Tanpa saudara sadari, saudara akan muncul sebagai seorang olahragawan yang telah dilatih. Ya kan paman? Coba kalau paman ndak latihan berapa lama? Menghadapi mungkin lawan yang ringan saja, mungkin skor sama. 1-1. Apalagi yang bobotnya berat. Tapi kalau dari hari ini, saya dan saudara sudah mempersiapkan diri kita, Tuhan latih kita. Dengan apa? Firman. Firman. Saudara, iblis leba kira. Kalau saudara lihat mimbar ini, saudara bisa tafsir. Oh, kalau Ibu Eka yang angka perlu 2 orang. Betul tak? Dari kelihatannya bobotnya saudara sudah bisa lihat. Aduh, ini bobot ini sekian. Iblis itu berkira, duh, punung dia dengan firman. Deklarasi dia, lebih baik kita undur. Jangan dia kembali lagi kita keulang ke jurang maut. Kalau enggak dia perintahkan masuk ke bokek-bokek. Baru-baru kan bokek-bokek kena virus. Kita baku seduh, sapada usir itu kong disolari ke situ. Iya, jangan tahu jalan ke mana. Udah kesian jangan usir dulu, masuk di bokek-bokek. Zaman itu, saudara. Nah hari ini, dengar baik firman Allah bilang ini. Hari ini juga, katakan hari ini juga, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, 40 hari dia teror Israel. Tapi Daud berkata, kelar hari ini. Cukup sampai hari ini. Hari ini di saat aku mendeklarasikan nama-nama Tuhan, kelar ngana. Cukup 40 hari atmosfer ini dipenuhi ketakutan, keraguan, kekalahan. Tapi berakhir hari ini. Deklarasi saudara akan menentukan akhir daripada semua intimidasi, kuasa kegelapan. Maka
hari ini harus berakhir. Hari ini kepala apa yang dikatakan? Kepala. Dia pisahkan kepala dari tubuh. Ya saudara, yang suka babat cuap itu, dia bilang kita potong. Terpisah. Cukup. Kenapa ini mendatangkan ketakutan? Berapa banyak orang yang tidak bisa bergerak di Israel? Berapa banyak para pahlawan-pahlawan cuma melihat dan entah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Daud bilang cukup hari ini. Karena hari ini Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh kita ke dalam tangan kita. Kita akan mengalahkan dan memenggal kepala dari tubuh. Saya berdoa. Declare saudara. Perkatakan. Dan saudara mulai perkatakan hari ini. Hari ini. Sejak saudara mendeklarasikan. Saudara di alam roh kocar kacir. Terjadi kekacauan. Iblis mulai lepas. Dia mulai lari. Yang menghalangi engkau. Yang mau memutarbalikkan pikiran kita. Pergi. Tergantung dari kita. Kita tinggal berkata hari ini juga. Oh, aku berdoa dalam nama Yesus. Semua roh kekalahan, semua roh intimidasi, semua roh pertikaian, perselisihan, semua roh musuh yang meneror hidupmu dalam nama Yesus hari ini dipatahkan, hari ini dikalahkan. Semua hal-hal yang mengganggu, mengacaukan hidup rumah tanggamu, menghalangi semua bisnismu, aku perkatakan dalam nama Yesus, kita sepakat hari ini adalah hari jawaban Tuhan. Hari ini kita penggal kepalanya, kita hancurkan kuasanya. Oh, terjadilah dalam nama Yesus. Saya merasakan begitu banyak orang hari ini terputar-putar. Kenapa? Makanya Tuhan bilang, nah, kuasa sudah kuberikan. Iblis itu tinggalnya di bawah kaki. Allah sumber damai sejahtera akan membuat kita kuat. Makanya terima ini dengan iman. Jangan dengan logika, tapi terima dengan iman. Ingatkah saudara, sedangkan sekaliber Elia dilatih oleh Tuhan. 1 kali berdoa deklarasi, lihat awan, belum. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Elia cuma pegang begini. Tuhan bilang begini, Elisa, pergilah. Aku akan menurunkan hujan di muka bumi. Cukup, firman sudah diberikan. Yang perlu Elisa lakukan, declare. Ambil perkataan itu, doakan. Ambil perkataan itu, perkatakan. 1 kali belum, bujang bilang, belum ada. Memangnya Elia, betul so, Tuhan sudah berfirman. Setiap firman Tuhan tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Naik. Habis itu Elia berdoa lagi, puasa lagi, deklarasi lagi, doa pasukan lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali dia. Ada awan sebesar telapak tangan. Turun, itu tanda awan besar pasti mengikuti. Wih saudara, ini hujan yang kata firman Allah langsung membuat bumi mengeluarkan buah. Saudara pernah lihat kekeringan? Dia perlu hujan mungkin saudara segede apa ya saudara? Untuk apa? Dan enggak langsung kan? Tapi ini hujan lain. Ini hujan karena kuasa Allah. Ini hujan karena ada yang berani. Hari-hari ini saudara kita sedang mendeklarasikan pintu. Ambil ayat itu. Saudara mulai, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus Kristus akan keluar menemukan padang rumput. Tuhan, aku berdoa. Oh, aku terima firman. Aku masuk lewat pintu itu. Saudara mulai declare. Ambil ayat firman Tuhan. Perkatakan. Daud kan ambil nama-nama Tuhan. Daud tahu nama-nama Tuhan. Dialah Tuhan panglima perang. Yehova Shebaot. Makanya aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yehova Shebaot. Saudara, dia ambil nama Kristus. Karena namanya, oh bukan sembarang nama. I speak Jesus. Di dalam nama itu ada healing. Di dalam nama itu ada kemenangan, victory. Di dalam ada kehidupan, ada power. Ya kan? Ambil firman itu. Saudara mulai perkatakan. Ini seperti mesin. Saudara yang sedang merajut sesuatu. Saudara, hari-hari ini mulai perkatakan. Jadi ketika declare, makanya saya katakan kemarin. Semua deklarasi akulah pintu. Kirim di pasukan terdahsyat. Kenapa? Ini menjadi sebuah bahan. Saudara mau bikin
Apa ini? Mau masak. Perlu bahan toh. Bikin misalnya apa? Nasi goreng. Perlu bahan. Nasi. Kalau mau pakai kecap. Saudara, itu adalah bahan. Sampai terjadi nasi goreng. Nah saudara, begitu juga dengan firman. Itu adalah bahan. Ambil bahan itu. Mulai perkatakan. Mulai ramu. Perkatakanlah itu. Amin. Dan saudara akan lihat hasil. Tapi kalau tidak ada bahan, mau bikin nasi gorengnya tidak ada nasi. Terjadilah bagaimana? Semua ada aturannya. Semua ada hukum dan ketetapan. Jadi mulai saudara. Ketika Tuhan menyampaikan, akulah pintu, bagaimana engkau seyakin-yakinnya bahwa Tuhan adalah pintu? Saudara mulai ucapkan, ambil ayat itu. Saudara boleh ambil ayatnya, Wahyu 3 ayat 8. Ya, akulah yang benar. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kalau Tuhan yang membuka, tidak seorang pun bisa menutup. Tidak seorang pun, kata firman Allah. Dan aku membuka pintu bagimu, Kingdom Vision, yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Tuhan tahu kekuatan Kingdom Vision tidak seberapa. Tapi Kingdom Vision berusaha untuk menuruti firman Tuhan. Dan itu sudah cukup. Saudara mulai perkatakan, aku percaya. Pintu ini sedang dibuka. Ini pintu Daud. Ini kunci Daud. Kunci telah kuberikan. Kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Saudara berkata, tapi Bu, masalahku seperti gunung. Oh, dialah Tuhan. Oh, Tuhan hendak berjalan di depanmu. Meratakan gunung-gunung. Memecahkan pintu-pintu tembaga. Mematahkan palang-palang besi. Supaya engkau tahu Kingdom Vision, akulah Tuhan, juru selamatmu, penebusmu. Jadi saudara mulai perkatakan, apa yang disampaikan? Bukalah pintu. Biarlah masuk umat yang setia. Yang hatinya kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan, aku minta damai sejahtera. Hari ini ada konflik batin dalam hidupku. Ada orang yang membuat aku kesal. Aku lemah, aku lelah. Tapi hari ini Tuhan, aku mengampuni dia. Dan aku percaya damai sejahtera Allah masuk dalam hidupku. Aku masukkan, aku ambil. Sampai saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Saudara perlu terobosan. Oh, Tuhan akan menerobos, berjalan di depanku. Dia adalah kepala barisan. Dia menerobos, melewati pintu gerbang. Tuhan sendiri, raja mereka akan berjalan di depan mereka sebagai kepala yang akan membawa kita masuk dalam terobosan seperti air yang menerobos. Saudara, Tuhan sediakan banyak. Apa yang saudara perlukan? Tuhan, aku butuh untuk membayar ini. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, siang dan malam. Tidak akan tertutup. Kata firman Allah, tidak akan tertutup. Kata firman Allah, supaya harta kekayaan bangsa-bangsa dan raja-raja mereka digiring masuk kepadamu. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Oh saudara, unta, Midian, Eva, kambing, domba, Kedar, Nebayot akan mempersemarak tempat keagunganku, tempat kemuliaan Allah berjejak. Sebab engkau Kingdom Vision adalah Sion yang kudus, kota milik Allah sendiri. Tuhan akan meningkatkan kualitas. Ketika Tuhan mulai membuka pintu, dia berkata apa? Sebagai ganti tembaga, Tuhan akan bawa emas. Tembaga dan emas beda kualitas. Tuhan akan meningkatkan kualitas imanmu. Tuhan akan mulai memurnikannya. Bahkan dari emas 70% menjadi emas 100%. Tuhan akan mengeluarkan besi. Ya, hal-hal yang apa saudara, yang tidak layak dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan mengatur hidupmu. Mungkin selama ini keuanganku kacau, keluargaku kacau, anak-anakku kacau. Kenapa kita tidak perkatakan firman? Kenapa kita tidak perkatakan daripada? Ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya secara pribadi. Nah, ubah situasi. Bagaimana Tuhan? Ketika anakmu melakukan yang salah, daripada engkau bilang, dan engkau ulang-ulang kesalahannya, lebih baik engkau berkata, aku percaya anakku adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku percaya hatinya akan diubah oleh Tuhan.
Sebagaimana firman Tuhan katakan, kalau aku bertobat, seisi rumahku akan diselamatkan. Dan aku percaya, aku tunggu penyelamatan daripada Tuhan untuk anakku. Saudara mulai. Daripada saudara, saya dan saudara mulai. Kayak ini anak begini, begitu, begini. Saudara lihat. Iblis akan menggunakan kata-kata kita untuk bermanifest. Dan bahkan melemahkan diri kita sendiri. Kita berpikir, kenapa ya anak kita model begini? Kita akan mulai saling menyalahi. Ini yang namanya tipu muslihat. Kalau boleh orang baku sapu, dia mau bikin orang baku sapu. Ini terjadi dalam apa gereja Tuhan. Iblis tidak senang, kenapa? Karena jika dua orang sepakat meminta apapun juga, dia akan terima asalkan dia tidak bimbang. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, dia ada penipu dia, tipu daya dia. Jadi bagaimana caranya, Bu? Pertama, ampuni tetanggamu. Ampuni saudaramu. Ampuni anakmu. Dan balikkan lewat kata-kata berkat. Oh Tuhan, istriku memang cerewet. Tapi Tuhan, dia adalah teman pewaris kasih karunia. Aku percaya Tuhan. Oh, tidak ada yang sayang padaku selain dia. Yes. Haleluya. Itu akan, ya saudara. Coba saudara daripada, tapi begini, so begini le. Begini lama-lama menjadi lemah. Lama-lama muncul pikiran yang enggak. Amin. Saudara boleh renungkan ini. Istri-istri bilang, suamiku le. Ya sama dengan tuh bapak sana. Bapak mana doe? Iya kan? Tapi Tuhan, dia adalah kepala yang Tuhan pilih. Dia adalah seperti minyak di atas kepala Harun. Oh Tuhan, demikianlah biarlah minyak sukacita mengalir di atas kepalanya Tuhan. Oh supaya Tuhan dia Bapa Veto Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Roba itu. Roba. Amin. Dan saudara akan lihat perubahannya. Inilah cara melindungi keluarga kita. Karena kalau tidak, kita ulang-ulang kesalahannya. Misalnya dari Senin, orang pe anak, nak bikin PR. Selasa nak bikin PR, Rabu, Kamis kacau. Anak saya bikin PR, orang nak pusing. Orang ada ulang itu kesalahan yang dari dulu kalah. Ini senjata saudara. Mari kita rubah. Mari kita rubah. Kita ambil firman dan kita mulai, iya ini pelatihan para revivalist. Berapa banyak orang yang mau berlatih? Berapa banyak saudara? Elia saja waktu kesembuhan perlu mengucurkan diri 3 kali, 1 kali. Pulangkanlah nyawa anak ini Tuhan. Ke-7 kali. Pulangkanlah nyawa anak ini. Pulangkan, dia perlu berlatih. Sekali Elia. Tapi berikutnya ketika dia minta hujan, berlatih juga toh 7 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Dia minta api langsung turun. Jadi itu pelatihan. Begitu hujan keras, aduh, ngopi doa, hujan keras. Nggak ada doi beli beras. Begitu malangnya nasib ini. Kong lewat teman pelayanan naik oto. Titit, aduh, Tuhannya nggak adil. Dia ada doi le, ada oto le, nggak sama dengan kita. Itu makanan bagi iblis. Iblis tidak tahu pikiran kita. Tapi dia bisa baca ketika kita merespon. Makanya Tuhan bilang begini. Bukan ini, kain. Jangan semua. Jain, dengar. Bukan kain. Karena pemuka muram. Iblis sudah mengintip. Iblis, talsolia dia. Kacau di hari ini. DP muka brot. Pagi-pagi dia marah-marah. Kesempatan. Kenapa dia tidak bisa baca pikiran kita? Tapi dari respect. Kiapa? Oh sudah kekacauan.
kita tambah sudah ini. So ada bibit-bibit. Ya kan? Saudara, dari respect, dari respon. Saudara, mari kita berlatih. Kita berlatih. Kadang kan orang, ya, horabase Tuhan. Ibu saya kada WA puasa hari itu. Tak kasih kesempatan selama 3 hari pengana. Karena kita mau puasa hari keempat, tak sambung. Haleluya. Saudara, praktekkan ini. Itu yang saya katakan, mari terima firman dan pulang bawa sesuatu. Amin. Mari saudara, ketika engkau dan aku, bukan cuma saudara, saya juga. Kadang sesuatu terjadi, belum satu habis, satu. Apa yang saya lakukan? Saya berpikir ketika saya diam dan mulai berpikirkan. Tambah hari tambah pikir, rupa sudah jadi benang kusut. Kalau berpikir kuat kongso ada jalan keluar, boleh Jo. Ini berpikir tubuh-tubuh jadi lemah. Lambung ngerasa kambuh, rasa babatuk, pikiran jadi sakit kepala, doi leisonya ada. Ini dia. Saudara, iblis menekan kita. Padahal Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Apa yang kita lakukan. Tapi pada saat datang satu sana, Tuhan berikan nama Israel. Ya saudara, dan mulai, ku hidup karena percaya. Saudara mulai, saudara lihat, ada sesuatu yang terjadi. Amin. Saya berdoa, praktekkan ini saudara. Praktekkan ini. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Setiap firman yang kita dapat. Kenapa saudara? Karena sedikit waktu lagi, kata firman Allah. Karena ini mesti terjadi, surga menyerbu bumi. Jadilah kehendak Bapa, ya saudara, dari surga seperti di bumi. Jadi apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saya katakan kemarin, Nelson Mandela 27 tahun di dalam penjara. Dia cuma pegang apa kata Alkitab. Adakah keluar jadi presiden? Itu mimpi kah? Jadi. Dan saya dan saudara lebih daripada Nelson Mandela. Saya mau katakan, mungkin saya agak melebihkan. Iya kan, adakah orang tahanan politik, siapa yang bersama-sama dia, saudara, dianggap juga penjahat. Ini bukan tahanan biasa. 27 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 27 tahun saudara begitu keluar, tidak berapa lama kemudian jadi presiden. Ini mustahil. Seorang ibu mengajar dia, pegang firman Allah. Nak, DP mama bilang pada dia, pegang firman Allah, perkatakan firman Allah, renungkan firman Allah. Itu membekas dalam hidupnya. Selama apa saudara dia bisa bertahan, itu yang namanya pengharapan. Tuhan kalau bilang jadi. Nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kalau mau angkat saudara dan saya, itu gampang. Saya selalu bilang Esther, anak yatim piatu, jadi orang nomor 1, jadi ratu. Itu bagaimana caranya? Dia tahu dia bicara, tapi Tuhan bisa. Tuhan, hati raja-raja Firaun, Tuhan kasih mimpi putar supaya Yusuf tak keluar, supaya Daniel dipermuliakan. Dan ketika saudara dikatakan firman Allah, loncat ayat 48. 5 menit lagi ya. 1 Samuel 17 ayat 48. Maju. Saudara, Alkitab bilang apa? Lalu berdiri, ayat kita potong saja. 50. Saudara sudah tahu dengan kekuatan, dia kalahkan orang Filistin dengan batu toh. Dan Alkitab bilang, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan umpan dan batu ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. So mati. Tapi Daud mesti putuskan kepalanya. Ini mulu yang bicara-bicara. Ini sebuah tindakan profetis. Harus dihabisi. Kenapa? Ini yang mulut penuh kutuk, penuh sumpah serapah, ini harus lenyap. Ini harus terpotong. Apa yang menyebabkan kadangkala perkataan kita tidak berkuasa? Karena ada campuran di dalamnya, kata Yakobus. Kadangkala iman, kadangkala kurang percaya. Kadangkala perkataan yang baik, kadangkala Carlota. Kadangkala iya, perkataan yang benar, kadangkala perkataan sia-sia, perkataan kotor, perkataan memaki, perkataan apa saudara yang menjatuhkan orang, perkataan yang setajam silet. Itu yang membuat perkataan kita bercampur. Dan itu harus dipotong keluar dari hidup kita.
Jangan lagi dari satu mulut keluar. Saudara, hidup ini adalah pesan. Kemarin Ibu Ucut bawa 2 Korintus 3 ayat 3 toh. Kamu adalah surat. Sekarang kita kirim surat lewat WA. Dulu kan surat. Misalnya surat ini. Dari surat ini akan ada tahu berita damai kah? Berita perang kah? Berita sukacita kah? Nah, hidup kita adalah surat. Surat Kristus. Ketika surat ini saya sampai di muka rumah Ibu Lisa. Saya bawa pesan apa? Saya bawa berita apa? Isi surat apa? Oh, isi surat sukacita. Oh, isi surat damai sejahtera. Oh, isi surat pengharapan. Ya, iya kan? Jadi bisa, oh, pengharapan kemari ini dia. Iya kan? Datang Nona Carol, oh iman kemari ini dah datang ini dia. Ya toh? Datang Vigo, oh kekuatan baru dah datang kemari ini. Ya toh? Datang Tante Carlota, oh sudah kacau ini. Karena sesuai pesan yang kita bawa. Begitu sampai shalom, pesan apa ini? Good news, kabar baik, sukacita. Apa? Basabar polo. Dorang bilang kata ngana. Mulai ini. Apa dorang bilang? Ngana pedoi. Ada apa dengan caranya ada halal. Oh sudah ini. Surat kacau ini. Udah sampai. Ini bukan surat Kristus ini. Pesan yang dia bawa. Bukan pesan saudara bawa damai. Bukan pesan bawa sukacita. Oh saudara. Tapi apa bawa kekacauan ini? Coba lihat tuh surat Isai. Surat Kristus. Apa yang kita bawa? Ya. Kalau dia sudah datang. Kulihati wajahmu. Ngana tahu. Oh. Ini dia. Ini kekacauan mulai terjadi. Saudara, surat-surat yang begitu bakar. Iya toh? Bakar surat-surat yang begitu. Kita perlu apa? Surat damai sejahtera. Kabar baik. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Nyaringkanlah suaramu. Ya kuat-kuat. Apa? Ada damai. Ada sukacita. Ya saudara, ada kekuatan. Makanya firman Allah mengatakan tadi. Dia penggal itu kepala. Dikatakan firman Tuhan. Coba kita lihat. Ayat 51. 1 Samuel 17 ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Lalu berdirinya di sebelahnya, diambilnya pedangnya. Siapa pedang ini? Goliat. Ya, dihunusnya dari sarungnya. Saudara, pedang yang mau potong pada Daud dibalikkan kepadanya. Saudara, dibalikkan kepada siapa ini? Goliat itu sendiri. Yang mau potong pada Daud. Saudara tahu, senjata yang akan mematikan kita justru akan mematikan lawan kita. Haman bilang, ya, backing ini tiang. Mau gantung Mordekai. Mau sulah. Wah, begitu dia penganiaya orang Haman. Mereka selubungi mukanya, Harbona bilang begini, Tuanku Raja, ada tuh tiang. Tiang apa? Tiang dia bilang, kita mau gantung Pak Mordekai. Gantung Pak dia di situ. Senjata yang dia bikin untuk menjatuhkan kita dibalikkan ke kepalanya sendiri. Ada peraturan. Raja bikin peraturan. Siapa yang 30 hari berdoa, ya masuk di gua singa. Datang Daniel di gua singa. Singa-singa kenyang. Malaikat turun mengatupkan mulut. Saudara, itu Daniel selalu bawa open heaven. Hele di gua singa dia bawa open heaven. Teneneng, malaikat turun. Teneneneneng. Kenapa saudara? Dia bawa surga, dia portal. Tempat segelap. Ya gua, tiba-tiba jadi portal turun naik malaikat. Malaikatnya tangan kosong, bawa lem. Sorry nepolo, lem mulu. Lem. Datang raja. Daniel, apakah Allah yang kau sembah dengan tekun? Perhatikan tekun. Kau sembah dengan tekun, kenapa? Biar so ada tantangan. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa. Tengah malam 1 hari 3 kali dia tekun. Apa itu tekun? Terus menerus. Mungkin lain kali cuma 2 kali. Tuhan cuma 2 kali hari ini. Esok bangkit lagi. Tuhan cuma 1 kali hari ini. Soalnya kok banyak order cookies. Ya toh? Tuhan
Tuhan kan bukan Allah yang mengenai dasar. Enggak ada. Oh ya nak, bangun lagi nak. Oh Tuhan, deklarasi Tuhan. Aduh Tuhan, so panjang tuh Esther, mulai sekarang Elisa jo. Pagi, aduh. Membalikan keadaan. Atas Esther 9, kita nak apa leso Esther 9. Baru Esther 5 kah? Oh so salah baca ke siang. Nah, kadang kan ada seperti, saudara datang tuh dalam tanda, rupa ada bosan ini. Saudara, itu tanda apa? Daya ledak di hati mulai berkurang. Hati-hati itu. Hati-hati. Tapi besok, dengar firman. Ibu Eka leso sindir le di khotbah. Dah. Kita itu tuh dia ada bagi-bagi dari tadi. Kurang jauh dia yang mau bilang nama, nggak tahu tuh dia. Sudah terserah jangan dia mau bilang apa pak kita. Saya pernah lewat di belakang. Kalau ada 2 orang, nggak tahu ibu gembala sekarang, soleh. Kalau kita lewat, haleluya. Karena ibu gembala, iya, saudari tadi kita di situ. Ya, tapi itu kan adalah apa saudara? Biasalah dalam dunia ilahi. Begitu kan, jadi enggak usah dong. Kemana ini jemaat? Bercerita tentang kita. Ya kaki kemarin tuh ada pelu 1 orang itu bang. Bu, tadi kirim ikan. Aduh puji Tuhan. Nggak kok mau nyasal tuh nggak ada bercerita ke lemari gitu. Pas lenyap ada ikan, Tuhan memberkati sudah kelar. Yang usah nggak tahu. Kita udah lewat. Kondon 2 ada bercerita. Kok nggak tahu? Ini. Kacau ini. Sudah abaikan kadangkala Tuhan izinkan orang dengar, orang bicara. Tuhan mau lihat tanpa respek. Bilang kata mengampuni. Cuma di khotbah teh. Iya kan? Jadi saudara ketika apa ini? Ketika kepala ini dipotong. Saudara ambil pedang. Tiba-tiba apa? Kau sembah dengan tekun. Iya Tuanku. Karena Tuhan tahu aku tidak pernah berbuat yang tidak jujur terhadap raja. Keluar. Tuh gua singa. Mana tuh orang yang ada raja gua singa. Kasih masuk DP istri. Kasih masuk DP anak. Semua. Pedang yang dipakai dibalikkan kepada mereka. Sula yang dipakai dibalikkan kepada mereka. Gua singa ini. Tahukah saudara? Ada rencana iblis yang mau menghancurkan. Dibalikkan kepadanya. Dibalikkan. Teror itu, rencana itu yang mau bikin saudara shock, mati muda, ya mati ketakutan. Mati apa lagi? Mati ngana kata mau cancer. Ngana kata, sampai tua ngana mau sakit-sakit. Itu rencana. Balikan itu. Tuhan akan balikan. Pedang itu, menghantam kau lihat sendiri. Gua singa itu makan Tuhan. Ya, apa itu? Tiang itu 25 meter, saudara, 50 hasta. Oleh musuh, itulah yang akan Tuhan kerjakan hari-hari ini. Tuhan cuma minta, nak, percaya. Nak, deklarasi. Aku akan membalikan. Tuhan bilang apa? Sebagai ganti. Engkau dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Engkau akan menjadi kebanggaan abadi. Kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, minum susu kerajaan-kerajaan. Bahkan aku Tuhan akan membuat kepadamu yang kecil menjadi besar, yang lemah menjadi kuat. Aku Tuhan yang akan melakukan atas Kingdom Vision dengan segera. Hari ini aku deklarasikan dengan terbelahnya tirai bait suci, kita masuk oleh darah Kristus, kita memiliki jalan baru, the way of revivalist, jalan baru, jalan kesembuhan, jalan kepada pintu penyembahan, doa, puasa, horalabasyakaralabase, nikmati dengan iman, pengorbanan Kristus, ajaib bagi kita. Tuhanlah pintu, masuk, semua yang tertutup, terbuka, palang-palang besi, gondong-gondong. Aku berdoa, ada akses, bahkan di antaramu yang ada di padang belantara, engkau akan lihat suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Dengar baik. Apabila orang berteriak di padang gurun, suara itu hilang. Tapi tidak dengan suara Tuhan. Padang gurun gemetar. Padang gurun yang tadinya tertutup, tiba-tiba akan menjadi kebun buah-buahan. Menjadi taman Tuhan. Menjadi taman Eden. Menjadi tempat penyediaan. Tidak terpengaruh
baru engkau ada di padang gurun. Ketika suara Tuhan datang dalam hidupmu, semua kekacauan, semua binatang-binatang yang jijik, yang mau menghancurkan hidupmu, kalajengking, ular, injak, karena suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan yang akan membuka pintu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bukalah pintu gerbang supaya Kingdom Vision masuk, ada akses ketika firman datang. Engkau sedang pegang, engkau deklarasikan, dan itu jadi hidup dalam hidupmu. Kristus